محمد نور الأنوار وسر الأسرار وعلى آله وأصحابه ذوي الأطهار. أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال النبي في الحديث: اجعلوا خيرا عادة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. لا علم لنا إلا ما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keikraman dan keaziman yang mulia guru kita bersama selaku khatib masjid, imam masjid, juga guru-guru perwasak guru yang hanya disebutkan satu persatu. Kemudian yang kedua takdimkan, yaitu para jemaah sekalian yang telah hadir untuk melakukan suatu kewajiban yang dipundakkan kepada kita yang selaku orang yang salah. Maka pada orang yang berbahagia ini, karena lebih kesempatan oleh kerjanya kepada Al-Quran untuk dibaca rukun doa khutbah. Namun sebelumnya kebiasaan khatib ialah memberi ikrah doa menyudah pengajaran. Moga-moga menjadi manfaat bagi khatib sendiri dan juga menjadi ulangan maupun ulang haji kepada para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Budaya di dalam wujudnya tentu saja ingin mencapai kebahagiaan, ingin mencapai kemenangan, ketenangan baik dunia maupun di akhirat. Sebagaimana katanya sering baca doa-doa, adapun dalam Islam ini doa yang umum pemakaiannya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang sering kami lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu kebahagiaan baik dunia dan maupun akhirat. Namun doanya baru mustajabah apabila legedanya tak lakukan sesuai dengan aturan-aturan adab di dalam berdoa. Antara lain ialah doa yang kita lakukan bersesuai dengan usaha. Apabila doa yang kita lakukan hanya sesuai dengan usaha, dengan buat katanya, maka yang mustahil akan kita mendapatkan buah daripada doa. Maka dalam halnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah di dalam surat An-Nahl ayat 30 Nabi nasihat kepada kita supaya katanya mangat merempuk kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat.
Dan andai kata nasihat tersebut legedannya betul-betul terjalani, maka insya-Allah doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar mustajabah. Putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli. Sungguhnya Allah berperintah terhadap orang yang mukallaf, baik daripada golongan manusia maupun golongan jin. Karena kita mukallaf hanya mesti kepada manusia mata, ada kala kepada jin. Maka dia tak pegang tentang manusia mata, hanya zikr mengenai kitab kepada jin, yaitu bil adli, dengan adil. Adil di sini ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir Jalalain. Mentauhidkan Allah taala itu ialah sebagaimana kita pahami surat Al-Ikhlas. Berarti mentauhidkan Allah taala itu mengesahkan zat, sifat dan af'al. Untuk mendapatkan mufhum tauhid ataupun esazat sifat dan af'al, legendanya harus memahami ada yang hana ba Allah Ta'ala, yaitu kam yang 5, berbilang-bilang jumlahnya lebih daripada sekali, baik pada tulisan maupun sifat ataupun af'al. Maka dalam halnya gedanya wajib meruno ilmu kalam ataupun ilmu tauhid supaya memahami, yaitu akidah i'tikad 50 sebagaimana dalam garis ketentuan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kadar kita terlepas daripada taklid yang orang kamamada. Maka dalam halnya setelah kita mengenal Tuhan, karena kita Allah Ta'ala kepada makhluk hanya semata-mata beribadah, hikmah legendanya untuk berbuat ibadah. Ibadahnya ialah pekerjaan ataupun kebaikan-kebaikan yang ditajuk manfaat di akhirat. Mukabalah daripada ibadah ialah maksiat. Maka oleh tadi ke ibadah tentu saja na'abid dan makbud. Menyahana ilmu kalam, ilmu tauhid, maka hanya mengenal makhluk. Ketika kita hanya mengenal makhluk, hanya mengenal sama-sama, maka perintah yang diperintah yang dikhitabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hanya tertumpunya sebagai perintah. Maka sehingga hanya itu sifat adil, hanya itu di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang merasa wujud diri. Kemudian setelah kita memahami mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena yang dasar pokoknya awaludin ma'rifatullah, maka mutamallam li Tuhan wal ihsan. Allah memerintahkan kepada kita manusia ialah berbuat ihsan. Ihsan nah ihsan
dengan Allah dan ihsan dengan makhluk. Ihsan dengan Allah sebagaimana terdapat dalam hadis, yaitu an-ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Makna ihsannya ialah menyembah Tuhan. Makna ihsan dan sembah Tuhan seakan-akan tak ada dia tak. Tapi Tuhan hendak didapatkan, namun Tuhan dibekalan ganda. Maka ihsan di sini dua martabat. Martabat khawas dan martabat budaya awam. Martabat khawas ialah hanya syuhud semata-mata kepada Bud Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga didamu di dalam pengertian mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita han sanggup han idama martabatnya, wajib kita ialah setidaknya yakin dalam hati bahwa Allah Ta'ala bekalan setiap budak yang kita lakukan di kita. Ibadah yang kita lakukan di kita selalu diintip-intip. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan diri kita juga perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di kita. Maka menyebut Allah Ta'ala berdaya dan boleh kita karena yang itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menduduk karena di alam dunia yang doa kalau Allah Ta'ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Nabi kita hana yang dikalannya, maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan oleh kita seolah-olah Tuhan dikekalan. Makna itu kita hanya syuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batin kita, basirah kita hanya melihat, memandang bukan yang kita lakukan oleh kita hanya kepada Allah Ta'ala, hanya merasa ada doa kita menglah dalam golongannya. Mereka itu menang karena ini martabatnya kencah tidak itu. Jadi masing-masing nama tabat diberi oleh Allah Ta'ala, hanya Allah yang tahu. Makanya dia hanya boleh merasa martabat yang bagi diri kita. Tugas kita melakukan setiap perintah agar kita mendapat bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebagai doa yang sering kita baca-baca. Menyaman-mangan berarti kita buddha yang tak boleh kita yakin, karena keyakinan yang dimau dalam hati kita berdasarkan dalil-dalil yang akan kita dapatkan, sehingga dimau yakin bahwa setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nah pun yang kali diciptakan oleh Allah Ta'ala jujur begitu yang tinggal kita lakukan, yakin mana yang berarti karena ihsan, sehingga adab di dalam melakukan setiap ibadah-ibadah yang dia lakukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ihsan dengan makhluk, ihsan dengan makhluk berbuat kebaikan dengan makhluk, tidak menzalimi makhluk, baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan praduga kita, selalu berbaik sangka. Ketinggalan jauh karena al-Islam kasanya diwahid, lebih-lebih sesama Muslim al-Islam kasanya diwahid. Islam bagaikan tubuh yang sama. Maka ketika kita menzalimi saudara-saudara yang lain, menyeudai ihsan terasa malu karena kita menzalimi diri sendiri pada hakikatnya. Setelah mengenai ihsan,
hubungan dengan Allah karena hablum minallah hablum minannas, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat maupun kebahagiaan di dunia harusnya dua hubungan hablum minallah hablum minannas. Hablum minallah hablum minannas yang taruh lewat ihsan. Maka apabila dunia hanya mengenal ilmu tasawuf, maka tidak mengenal apa artinya ihsan. Maka wajib kita menuntut ilmu tasawuf agar mengerti ihsan yang sebetulnya kita lakukan setiap saat, setiap detik di dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian ditambahnya oleh Allah Subhanahu wa taala wa ita'il qurba. Apabila kita yang mendapat kelebihan-kelebihan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dunia, maka tersalurkan kepada kerabat-kerabat. Yang kena ihsan dengan kerabat. Cuma datang dalam wa'ida ini berubah. Dalam istilah ini menyebut atas di atas ihsan dilihat saidamang tentang kerabat-kerabat kita. Ini nak ajari ke Tuhan. Ditambah pada kita lebih yaitu terhadap syarat kerabat berbuat ihsan. Ini budaya berbuat ihsan kepada yang selain daripada kerabat. Waktu membimbing, waktu bersama yang baik menjadi kerabat, menjadi syarat yang dikesyarat. Tapi gara-gara adanya mensyaratin perkara harta, perkara yang lain sehingga dia kelawan dia musuh. Makanya Allah hanya meniru hal-hal yang demikian. Gara-gara putus dan orang ini menyebutnya dakwah kalau bisa membahayakan iman kita, bisa membahayakan ibadah kita. Belum kebaikan gara-gara sabuk perkara dakwah dalam rahim bisa efek samping, bisa kita yang tanggung dalam neraka. Alhamdulillah. Maka ditambahlah ya Allah Taala lebih yaitu terhadap keluarga benar hablum minannas, benar memberi suatu kelebihan dengan cara kita memberi. Padahal kadang-kadang urunnya yang lebih utama ado urusi itu yang urun yang sangat penting bagi budaya. Menasih yang lain karena yang betul ihsan dengan makhluk. Kaum muslimin sedang menjamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah mengkaji terhadap melakukan hal-hal yang keji dan hal yang mungkar. Pemandang yang hanajah menurut pandangan syariat, keji, harus tak hindari dia, maka menyatakan punya segala larangan, maka kita yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Walaupun lebih permusuhan terhadap makhluk, terhadap manusia. Karena permusuhannya bahagian daripada kemungkaran, bahagian daripada kemungkaran. Lebih permusuhan gara-gara kurang senang kata zalimi, hanya cocok pak pikiran kita yuk kata zalimi, sehingga timbul bermacam-macam penyakit. Timbul penyakit situ, sedangkan penyakitnya wajib kita fardu in terhadap kita untuk tak bersuci, tak berkelian dalam batin kita. Karena bukan lagi mengulas tadi. Pada nala akhir masa
urang alim melinggar gebekiro hana dosa. Padahal dosa lain yang gebahana gedung itulah dosa batin. Na'udzubillah. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun, yang merupakan nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita jika kita meyakini Allah itu ada, Allah itu meyakini Allah itu ma'bud bihaqqin yang ubibun mawjud, maka setiap perintah-perintah, larangan-larangan yang sebut daripada Allah Subhanahu wa taala juga ada. Maka menyebutkan yang menasihati Allah Subhanahu wa taala kepada kita menyebutkannya tadi pupuk manduk Allah redha. Ketika Allah redha, maka bahagia di dunia akan kita dapatkan, juga bahagia di akhirat akan kita dapatkan. Beda syaitan. Syaitan ini dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang yang beriman, baik kata ikut jejak langkah syaitan. Inna syaitana fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu selalu mengajak mengarahkan kita kepada hal yang keji dan hal yang munkar. Tapi harus kita sadari kita yang manusia dengan syaitan ditimpa. Karena setiap syaitan setelah berhasil mengorbankan kita ikut ana ubarimu bika wa ana akhafullah. Ini kan boleh lah, dia hadirlah. Ini model ditimpa oleh syaitan. Maka para jemaah sekalian, mari kita yang mengintrospeksi diri, kita yang kemudiannya benar renungkan, muhasabah diri segala usaha kehisab dia bil kiamat. Apabila kita dapati kebaikan, maka bersyukurlah, dan apabila kita mendapati kesalahan, maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Tawwab, Maha menerima taubat berkali-kali. Salah ada lagi pun hukum maaf. Sehingga ada lagi hukum maaf. Yang manusia ilmu krik dosa dengan ada berluar atas jadi bosan manusia. Tapi Allah Taala hanya bosan, selalu menerima taubat apabila dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, bahwa apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, perkara yang kami nasihati oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi modal memadai, modal kita yang hidup untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi apabila kita yang hanya ingin melakukan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka lakukanlah yang galak turun itu. Tapi sehingga mandu yang tarumpuk rasa sakit juga terutama akan rasa, keluarga terutama akan rasa, binasanya gedro dewa. Allah hanya untuk di dalam setiap putra yang akan lebih kepada kita, putra yang akan menciptakan kita, putra yang akan lebih manfaat hikmah kita. Allah hanya untuk karena innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya. Maka kaum muslimin sedang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selaku nasihat singkat, moga-moga menjadi pengajaran bagi pribadi sendiri, juga menjadi bahan renungan kepada kita sekalian.